Faslun fi bayani man lahu ijabatul muadzin wa man laisa lahu dzalik. Ini fasal menerangkan siapa yang harus menjawab doa ketika azan, selesai azan, dan siapa yang tidak diwajibkan. Isma'u, dengerin. Ini kita biasa mendengar azan, kadang-kadang kita lagi seru, lagi ngapain, lagi fokus, antar dulu deh, nanti dulu deh. Ini sekarang dijelaskan siapa yang harus mendengar azan dan siapa yang ada udzur untuk tidak menjawab azan. Idza sami'al muadzin, apabila sami'a kita mendengarkan al muadzina awil muqima atau orang yang iqamah wa huwa yusalli, dan orang yang ngedenger nih lagi sholat, lam yujibhu fis shalah, maka jangan jawab iqamah atau azan ketika kita di dalam shalah. Fa idza sallama minha ajabahu, tapi apabila selesai salam maka jawablah azan dan jawablah iqamah. Itu yang pertama. Jadi apabila orangnya lagi sholat, kita lagi sholat, jangan langsung ngejawab, tapi selesai salam maka langsung kita jawab. Kama yujibuhu man la yusalli, sebagaimana menjawab azan tersebut siapa yang tidak salat. Falau ajabahu fis shalah, terus kalau misalkan dia di tengah-tengah salat dia ngejawab, otomatis dia ngejawab sendiri, nggak sengaja, dia sengaja ngejawab di dalam salat. Apa hukumnya? Kuriha walam tabtul, dimakruhkan tapi tidak membatalkan salat. Nah, jadi kalau misalkan kita ngejawab di dalam sholat itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena azan itu, semua yang ada di azan ya intinya dia adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada af'alul ajnabi di sana. Ya tentang Allahu Akbar, syahadah, la ilaha illallah, hayyala shalah, hayyalal falah sampai terakhir. Itu semuanya adalah al-azkar. Dan zikir-zikir ini apabila disebutkan di dalam sholat maka hukumnya makruh, kecuali ketika kita menjawab azan di tengah-tengah kita baca Fatihah, maka sholatnya nggak batal, tapi bacaan Fatihahnya yang batal, harus diulang dari pertama. Fahim tuh? Jadi kalau misalkan kita jawabnya, jangankan jawab azan lah, antum menyempilkan zikir di tengah-tengah baca Fatihah, misalkan ada yang lagi baca Fatihah tiba-tiba dengar temannya bersin, nggak sengaja, alhamdulillah, yarhamukallah, maka Fatihahnya yang batal, sholatnya enggak, ulang lagi Fatihahnya dari awal, karena Fatihah itu tidak boleh diselipi apapun, harus utuh dari awal sampai terakhir. Nah, wa hakadha idza sami'ahu wa huwa 'alal khala, begitu pula apabila dia mendengarnya dan dia di dalam kamar mandi. La yujibuhu fil hal, maka jangan dijawab di sekarang, langsung dijawab ketika di dalam kamar mandi. Fa idza sallahu fa idza nam la yujibuhu fil hal fa idza kharaja ajabahu, dan apabila dia keluar dari kamar mandi baru mengijabah doanya, ya baru membaca doa selesai azan dan selesai iqamah. Fama idza kana yaqra'ul Qur'an, terus apabila seseorang lagi tengah-tengah baca Al-Qur'an, au yusabbih, atau lagi seru bertasbih, au yaqra'u haditsan au ilman fihi, atau dia lagi baca hadis, atau dia lagi membaca ilman akhar, ilmu yang lain, au ghaira dzalik, atau yang lainnya, fa innahu yaqta'u jami'a hadza wa yujibul muadzin, maka harus dia putus dulu bacaannya, jangan dia lanjutkan baca. Mau dia lagi baca Al-Qur'an, baca hadis, atau baca ilmu yang lain, maka tahan dulu bacaannya, jangan baca dulu ketika azan. Fa innahu yaqta jami'a hadza wa yujibul muadzin, untuk menjawab nidanya orang yang azan. Tsumma ya'udu ila ma kana fihi, selesai dari azan, selesai dia menjawab azan, baru dia melanjutkan apa yang sedang dia kerjakan. Ini akhlak, ini adab. Li'annal ijabata tafut, kenapa kita harus memutus bacaan Al-Qur'an dan yang lainnya? Karena ijabatul adzan itu akan hilang, fadilah menjawab azan akan hilang ketika selesai daripada azan. Wa ma huwa fihi la yafutu ghaliban, dan apa yang dia baca sekarang seperti Quran dan ilmu yang lainnya itu tidak akan hilang
biasanya tidak hilang, sebagaimana hilangnya fadilah menjawab azan. Wa haitsu lam yutabi'hu hatta faraghal muadzin, kalau misalkan dia lagi ngajar masih seru dengan ngajarnya, atau dia lagi baca Al-Qur'an masih seru dengan bacaan Qur'annya, maka sampai selesai muadzin, sampai selesai azannya, yustahabbu an yatadarak, maka disunnahkan untuk dia mengejar daripada azannya. Jadi ketika misalkan udah la ilaha illallah, maka kita yang tadi nggak ngejawab, maka jawab dari awal. Kita baca azan sendiri, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir. Ya, an yatadarak al-mutaba'ah malam yatulil fasal, selama fasalnya itu, pemisahnya itu tidak panjang, maka kita harus membacanya dari awal. Ini disunnahkan. Jadi pertama, apabila di dalam sholat, maka disunnahkan atau enggak menjawab azan? Enggak disunnahkan. Disunnahkannya kapan? Selesai sholat. Makanya ketika antum masuk masjid, masalah ngedengar orang lagi azan, ya, ketika antum masuk masjid pas orang lagi azan, maka antum disunnahkan, pertama antum masuk masjid disunnahkan apa? Salat misalkan tahiyatul masjid, ba'diyatul wudu, itu ketika masuk masjid. Belum lagi kalau misalkan udah masuk waktunya Jum'ah, disunnahkan qabliyatul Jum'ah. Ini ada 3 sunnah. Antum pilih nih antara antum fadilah azan atau salat sunnah ini. Salat sunnah wudu bisa hilang ketika yatulul fasal, fasalnya panjang, pemisahnya panjang, maka hilang fadilah wudu. Ketika antum masuk masjid, antum duduk, hilang fadilah salat tahiyatul masjid. Makanya disunnahkan ketika antum masuk masjid mendengar azan, maka tunggu dulu azannya selesai, biar antum mendapatkan fadilah tahiyatul masjid sambil berdiri. Jadi dengerin azan sambil berdiri. Antum dengerin azan, ijabah azan sampai selesai doa azan, baru antum sholat tahiyatul masjid, ba'diyatul wudu, qabliyatul Jum'ah. Fahimtum? Ya, jadi kenapa kok antum lihat kok orang-orang ketika dengar azan kok diri? Nah, itu adalah sunnah biar dia tidak ketinggalan tahiyatul masjid, juga dia tidak ketinggalan fadilah ijabatul azan. Ya, itu dua-duanya jadi dia dapat, karena hilangnya tahiyatul masjid ketika seseorang duduk di masjid. Nah, itu sunnah ketika di sholat. Selesai dari situ, apabila di hammam disunnahkan atau enggak menjawab azan? Enggak disunnahkan. Kapan sunnahnya? Ketika keluar dari hammam. Selanjutnya ketika antum membaca Al-Quran dan membaca ilmu yang lain, disunnahkan untuk memutus bacaannya untuk menjawab azan. Tapi apabila tidak melakukan itu, maka di akhir azan sebelum selesai berusaha untuk mengejar ketinggalan antum. Jadi ngulang lagi dari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai terakhir, baru baca doanya. Itu disunnahkan. Idza lam yatulil fasal, ma lam yatulil fasal, apabila tidak terlalu panjang jedanya. Bab doa ba'dal adzan, wallahu a'lam bissawab. Hadza ma aqulu lakum wal afu minnukum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.